Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik, dipelihara oleh kasih Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah manusia yang tidak suka dengan kedamaian? Saya percaya saudara-saudara pada umumnya semua orang suka dengan kedamaian. Kalau saudara bertanya kepada tiap orang, maka saudara-saudara akan mendapat kemungkinan jawaban bahwa mereka berkata, "Saya mencintai damai." Tetapi saudara-saudara, dari pengakuan yang seperti itu kita melihat satu ironi, bahwa di dunia ini saudara-saudara terlalu sulit mencari kedamaian. Saudara-saudara, kedamaian adalah hal yang penting bagi manusia supaya dia bisa membangun kehidupannya. Saudara bayangkan berapa kehancuran daripada peperangan, berapa kehancuran daripada pertikaian. Saudara, hari ini kita akan merenungkan mengenai kedamaian ini. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Saudara, demikianlah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saudara-saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Atau kalau saudara membaca Alkitab bahasa Inggris, disebut sebagai peacemaker. Saudara, Alkitab tidak berkata berbahagialah orang yang mencintai damai. Tetapi Alkitab berkata berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara-saudara, damai tidak cukup hanya diimpikan, tetapi damai perlu sebuah tindakan yang nyata. Sehingga saudara-saudara, orang yang mencintai damai, dia tidak bisa bertemu dengan kedamaian kalau dia tidak bertindak demi perdamaian. Saudara, berapa banyak orang yang mencintai damai, tetapi saudara-saudara, melalui dirinya pertikaian itu terjadi. Saudara, berapa banyak orang yang mencintai damai, melalui dirinya ia menyalahkan orang lain untuk ketidakdamaian. Saudara-saudara, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mata Tuhan siapakah orang berbahagia?
bukan sekedar orang yang mencintai damai, tetapi seorang yang membawa damai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara damai, saudara-saudara, bukan sekedar tidak ada perang. Berbicara damai bukan sekedar tidak ada kelaparan, tapi berbicara damai, saudara-saudara, di situ ada kelimpahan hidup, ada sukacita hidup, ada kebahagiaan hidup, saudara-saudara. Itulah yang ditawarkan firman Tuhan kepada kita, yaitu damai sejahtera Yesus Kristus di dalam kehidupan manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapakah orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia? Tuhan berkata, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah, saudara-saudara, merefleksikan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Anak-anak Allah nyata di dalam tindakannya membawa damai bagi orang lain. Disinilah, saudara-saudara, betapa penting kehadiran anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Di tengah dunia yang tidak damai. Saudara-saudara, anak-anak Allah, mereka adalah pembawa damai di tengah-tengah dunia ini. Saudara, siapakah anak-anak Allah? Saudara, anak-anak Allah adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dosanya diampuni dan hidupnya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang berdamai dengan Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan ada di dalam hatinya. Saudara, ketika damai sejahtera Allah ada dalam hatinya, maka orang yang berdamai dengan Tuhan, dia berdamai dengan dirinya sendiri. Saudara pernah mengalami engkau bukan hanya konflik dengan orang lain, tapi engkau konflik dengan dirimu sendiri. Saudara-saudara, ketidakdamaian dengan orang lain dimulai dari ketika kita belum berdamai dengan Tuhan. Ketika kita belum berdamai dengan Tuhan, saudara tidak punya damai sejahtera dalam hidupmu. Ketika engkau belum punya damai sejahtera dalam hidupmu, engkau tidak bisa berdamai dengan dirimu. Saudara-saudara, mengertikah engkau mengapakah engkau konflik dengan orang lain? Bukankah karena di dalam dirimu engkau tidak bisa terima dengan situasi dan kondisi? Jikalau engkau bisa menerima situasi dan kondisi, saya yakin engkau tidak akan konflik dengan orang lain. Itulah engkau berdamai dengan dirimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah engkau yang membawa damai, karena engkau akan disebut anak-anak Allah. Pertanyaannya adalah, apakah saudara engkau adalah orang yang membawa damai bagi orang lain? Apakah saudara menjadi orang yang begitu berharga di tengah-tengah hiruk pikuk dunia ini, di tengah-tengah pertentangan dunia ini? Melalui saudara, ada banyak orang mengalami damai sejahtera. Dan damai itu, saudara-saudara, yang sangat besar ketika orang itu berdamai dengan Tuhan. Saudara, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hiduplah menjadi pembawa damai. Dan Yesus berkata, engkau adalah orang yang berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau kami anak-anak Allah bisa merefleksikan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak damai. Tetapi kami membawa misi Allah, yaitu misi damai sejahtera. Ya Tuhan, bantu kami supaya kami memiliki kedekatan dengan Engkau, sehingga kami memiliki damai sejahtera Tuhan dalam hidup kami, supaya kami boleh berdamai dengan diri kami, sehingga ya Tuhan, damai sejahtera itu nyata dalam hidup kami. Bahkan ya Tuhan, kami boleh menjadi agen-agen peacemaker di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, ampuni kami jikalau kami masih konflik dengan orang lain. Ampuni kami
jikalau kami masih ada kepahitan dalam hidup kami. Sucikan hati kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan, membawa kabar damai sejahtera Yesus Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau memakai kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.